Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrin Hoironisa, NIM 119306033. Di sini saya akan mereview materi politik hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, politik hukum. Dalam bahasa Belanda, politik hukum ialah Rechtspolitik yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politik. Maka secara tidak langsung, politik hukum dalam bahasa Belanda ialah kebijakan, penetapan sebuah hukum. Maka dari hal itu, kita bisa mendefinisikan sendiri bahwa politik hukum merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk menyusun dan menetapkan mengenai sebuah hukum yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut, dengan maksud terciptanya suatu tujuan negara. Adapun menurut Padmo Wahjono, mendefinisikan bahwa politik hukum ialah ius constituendum, yang bermakna bahwa politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita sebuah hukum. Maka dari hal itu, kita bisa mendefinisikan sendiri bahwa politik hukum merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk menyusun dan menetapkan mengenai sebuah hukum yang akan diberlakukan, maupun sebuah hukum yang akan dicabut, dengan maksud terciptanya suatu tujuan negara yang baik. Ruang lingkup dalam politik hukum ada 6, diantaranya yang pertama, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga, penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Dan yang terakhir, pelaksanaan politik hukum. Selain itu, ada beberapa batasan dalam politik hukum, diantaranya yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara, yang kedua, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat, yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Politik hukum memiliki hubungan atau berkaitan dengan ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Politik hukum ilmu. Sebelum membahas politik hukum, kita harus mengetahui arti dari pengetahuan dan ilmu itu sendiri. Pengetahuan ialah segala sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera kita sendiri, sedangkan ilmu ialah pengetahuan yang sistematis. Berdasarkan filsafat ilmu, ada 3 indikator yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan agar menjadi sebuah ilmu, yaitu yang pertama, ontologis, ialah sebuah pengetahuan yang dapat didefinisikan atau dapat diartikan. Yang kedua, epistemologis, ialah pengetahuan tersebut memiliki metode dalam aktivitas keilmuan. Yang ketiga, aksiologis, ialah kemanfaatan atau kegunaan. Artinya suatu ilmu hukum harus memiliki manfaatnya atau memiliki kegunaannya. Relasi politik dan hukum. Menanggapi mengenai relasi politik dan hukum, maka di sini berbicara bagaimana hukum ini berjalan pada situasi politik suatu negara. Berikut terdapat beberapa pendapat para sarjana hukum mengenai relasi politik dan hukum. Yang pertama, John Austin berpendapat bahwa relasi politik dan hukum, law is command of a lawgiver, yang artinya bahwa hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau perintah terkait dengan kebijakan hukum. Analytical jurisprudence menurut John, pertama non-polu, yang yaitu tidak berbicara tentang baik buruknya, tapi bagaimana yang menjadi kehendak dan daripada si pemberi perintah membuat hukum. Yang kedua, common king, yaitu perintah yang berkuasa atau perintah raja. Yang ketiga, antitesis sejarah. Jadi mengenai relasi politik dan hukum, di mana berjalannya sebuah hukum tergantung pada keadaan politik yang ada di suatu negara. Menurut saya, antara politik dan hukum saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Membentuk hukum merupakan tindakan politis karena dalam pembentukan hukum dibutuhkan sebuah rangkaian politik, yang salah satu mekanisme politik dalam merumuskan suatu hukum ialah dengan sebuah kesepakatan atau ijma dari para penegak hukum atau pemerintah agar terciptanya suatu hukum yang baik. Politik memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk suatu hukum. Jika keadaan politik suatu negara baik, maka akan menghasilkan sebuah hukum yang baik pula. Namun, jika keadaan politik suatu negara buruk, maka hukum yang berlaku pun akan buruk, atau dengan kata lain, tidak akan berjalan dengan baik. Bisa dikatakan negara itu gagal. Politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, politik hukum Islam disebut dengan siyasah syariah, yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-musya'ah
atau pengaturan non-syara yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya sudah termuat dengan syara. Selain itu, sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai kekuasaan penguasa untuk merealisasikan masalah manusia itu sendiri. Sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Dalam pandangan lain, Ibnu Taimiyah ketika ada hukum dikatakan sebagai yang independen atau otonom maka tidak dapat berlaku. Tajdid merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Terdapat beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan hukum Islam, di antaranya yang pertama, kosmopolitisme. Mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haluslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam seperti disebutkan di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, doktrin kekhalifahan. Terdapat isi sentral yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan membuang jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemimpin tidak harus Quraisy. Yang ketiga, institusi negara. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sangat dibutuhkan keberadaannya institusi negara sebagai pengelola umat manusia. Pada dasarnya berwatak madani atau suka membangun. Oleh sebab itu, jika mereka berkumpul, akan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga dapat mengatasi persoalan. Yang keempat, kepemimpinan. Mengenai hal ini, Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan teokrasi, yaitu seorang pemimpin yang dapat menciptakan keadilan, amanat, dan waliyat. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhana S. Praja, yang pertama prinsip ketauhidan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat prinsip kebebasan atau ketauhidan, yang kelima prinsip persamaan, yang keenam prinsip at-tawawun, yang ketujuh prinsip toleransi, yang kedelapan prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Asas hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiq, yang pertama asas nafyul haraji, yang kedua asas khilatut taklif, yang ketiga asas tadaruj, yang keempat asas kemuslihatan manusia, yang kelima asas keadilan, keenam asas estetika, 7 asas urf, 8 asas syara menjadi jatiyah Islam. Jadi menurut saya bahwa hukum Islam ini bukanlah suatu produk individu, akan tetapi produk kesepakatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan juga Tuhan. Benar kenyataannya bahwa hukum dan politik ini saling berkaitan dan juga saling membutuhkan, di mana dalam pembentukan hukum memiliki hubungan dengan rangkaian politik. Selanjutnya, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama ada sifat hukum fakultatif, merupakan hukum yang mengatur, artinya dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan dan secara a priori tidaklah mengikat atau tidak dapat wajib ditaati. Selanjutnya sifat hukum imperatif, merupakan hukum yang konkret harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh antar pihak. Selanjutnya sifat hukum represif. Yang pertama, terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Kedua, peraturan yang keras dan terperinci. Ketiga, kebebasan bertindak. Keempat, persetujuan sama dengan kepatuhan. 5. Kritik atau ketidaksetiaan sifat hukum. Referensi ini lebih tegas daripada sifat hukum imperatif. Selanjutnya, sifat hukum progresif memiliki ciri khas. Yang pertama, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, bergerak dalam proses perubahan. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Ketujuh, membangun negara hukum yang berhati nurani. Selanjutnya, sifat hukum otonom memiliki ciri khas. Yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Ketiga, diskresi dibatasi. Yang keempat, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan. Yang kelima, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Selanjutnya, sifat hukum responsif. Yang pertama, di bawah asas hukum dan kebijakan.
Kedua, mewujudkan keadilan dan substantif. 3. Diskresi diperluas. Keempat, menghindari pemaksaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.